Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferayanti dengan NIM G011231122. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai alat-alat klimatologi. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu alat-alat klimatologi. Jadi, alat-alat klimatologi adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur dan memantau berbagai parameter cuaca dan iklim. Baik, kita masuk ke dalam alat klimatologi. Yang pertama yaitu alat radiasi surya. Di sini saya akan menjelaskan dua alat radiasi surya yang ada di stasiun klimatologi. Yang pertama, aktinograf bimetal. Adapun bagian-bagian pada alat aktinograf bimetal yaitu yang pertama ada kubah kaca, yang kedua lempeng hitam dan putih, yang ketiga kertas silinder atau perekam, yang keempat pena pencatat, dan yang kelima adalah dudukan dari alat aktinograf bimetal. Adapun fungsi dari alat aktinograf bimetal yaitu digunakan untuk melakukan pengukuran jumlah energi radiasi matahari ke permukaan bumi. Jumlah energi radiasi matahari nantinya akan menghasilkan pengukuran radiasi gelombang pendek dari matahari dan atmosfer berupa grafik pada sebuah kertas hias. Prinsip kerja alat aktinograf bimetal yaitu memiliki sistem rekorder atau otomatis, di mana kedua lempengan logam berada pada temperatur yang sama, maka pena pencatat akan mencatat angka 0. Nah, ketika lempengan berwarna hitam menyerap panas matahari, dia akan memanjang. Nah, di antara kedua lempengan tersebut terdapat pena pencatat yang bergerak naik turun untuk mencatat hasil pengukuran radiasi matahari pada hari tersebut. Adapun cara kerja alat ini adalah berperekam secara otomatis yang bekerja pada siang hari. Adapun sensor atau yang peka bila terkena sinar matahari yaitu dui logam atau bimetal yang berwarna hitam. Nah, panas karena radiasi yang diserap ini membuat bimetal melengkung. Besarnya lengkungan sebanding dengan radiasi yang diterima oleh sensor. Lengkungan ini disampaikan secara mekanis ke jarum penulis di atas bias yang berputar menurut waktu. Hasil rekaman sehari ini berbentuk grafik. Nah, luas grafik atau integral dari grafik sebanding dengan jumlah radiasi yang ditangkap oleh sensor selama sehari. Alat pengukur radiasi yang kedua yaitu Bundelani. Nah, adapun bagian-bagian dari alat ini yaitu bola tembaga hitam, yang kedua bola kaca, yang ketiga tabung buret, yang keempat metal housing, yang kelima itu aquades. Prinsip kerja dari alat ini yaitu node recorder, meliputi pengumpulan radiasi matahari pada objek sensor berbentuk bola yang dimulai pada pagi hari yaitu jam 6 pagi. Semakin tinggi intensitas sinar matahari, maka semakin banyak air yang menguap. Nah, adapun cara kerja dari alat ini yaitu alat dimasukkan pada pagi hari pada pukul 6 pagi. Alat ini dibalik hingga seluruh cairan dalam buret terkumpul pada bola hitam sehingga cairan dalam buret mendekati angka 0. Kemudian dibawa luruskan ke posisi normal dan pasang pada posisi semula. Panas yang dihasilkan akan menguapkan cairan pada bola hitam. Kemudian uap yang dihasilkan akan masuk ke dalam tabung buret dan berubah menjadi uap cair. Nah, kita masuk ke dalam alat yang kedua yaitu alat pengukur hujan. Nah, alat pengukur hujan yang pertama yaitu penangkar hujan observatorium. Alat ini terdiri atas beberapa bagian yaitu yang pertama corong penakar, yang kedua tabung penampung, yang ketiga kran, yang keempat gelas ukur, dan yang kelima itu penyangga. Adapun fungsi dari alat ini yaitu mengambil sampel air hujan setiap hari. Alat pengukur hujan ini mengukur ketinggian hujan seolah-olah air hujan yang jatuh ke tanah menumpuk ke atas permukaan kolam air. Nah, air yang tertampung ini volumenya dibagi dengan luas corong penampung. Prinsip kerja alat penakar hujan observatorium ini yaitu non-recording dan dilakukan dengan mengukur secara langsung menggunakan gelas ukur. Nah, saat terjadi hujan, air yang tercurah masuk dalam corong penakar yang diamati dalam periode 24 jam. Air yang masuk dalam penakar dialirkan dan terkumpul di dalam tabung penampung. Pada jam-jam pengamatan, air hujan yang tertampung diukur dengan menggunakan gelas ukur. Adapun cara kerjanya yaitu pada saat hujan terjadi, air masuk melalui corong penakar. Air yang masuk ke dalam corong penakar akan terkumpul di dalam tabung penampung.
Kemudian untuk mengambil air tersebut, kita membuka keran untuk mengambil air hujan yang tertampung menggunakan gelas ukur. Kemudian air tersebut dikeluarkan dan diukur dan didapat nilai curah hujan dari hasil tersebut. Kedua itu penakar hujan tipe Hellman. Nah, pada alat ini ada beberapa bagian alat, yaitu yang pertama corong penakar, yang kedua kertas pias dan jarum pencatat, yang ketiga pena pencatat, yang keempat tabung pelampung, yang kelima pipa siphon, dan yang keenam itu panci penampung. Nah, alat ini berfungsi untuk mengukur curah hujan. Alat ini dipakai di stasiun-stasiun pengamatan udara permukaan. Alat ini digunakan untuk mengukur curah hujan selama 24 jam, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi pada hari berikutnya. Prinsip kerja alat ini yaitu berbasis recording atau otomatis, ya, atau dapat mencatat sendirilah. Nah, pengamatan dengan menggunakan alat ini dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu dalam periode 24 jam, mulai dari jam 7. Meskipun cuaca dalam keadaan baik atau hari sedang cerah. Alat ini mencatat jumlah curah hujan yang terkumpul dalam bentuk vertikal yang tercatat pada kertas pias. Terus cara kerja dari penakar hujan tipe Hellman ini yaitu setiap terjadi hujan, air akan masuk ke dalam corong, kemudian disalurkan ke pelampung sehingga membuat pena naik dan membuat grafik pada pias. Kemudian ketinggian grafik menunjukkan jumlah curah hujan yang turun. Nah, jika curah hujan mencapai 10 mm atau lebih, maka pena pencatat menunjukkan angka 10 mm sebagai angka maksimal. Kemudian air akan tumpah dari pelampung melalui pipa Hevel dan pena akan turun lagi ke angka 0. Setelah itu, jika masih ada hujan lagi, maka pena akan mencatat lagi. Demikian berlangsung terus-menerus. Nah, alat yang ketiga yaitu alat pengukur suhu. Nah, alat pengukur suhu yang pertama yaitu sangkar meteorologi. Sangkar ini terbagi atas beberapa bagian alat. Yang pertama, termometer bola basah, yang kedua termometer bola kering, yang ketiga termometer maksimum, yang keempat termometer minimum, dan yang kelima itu pitch evaporimeter. Adapun penjelasan dari termometer bola basah yaitu termometer ini berfungsi untuk mengukur kelembapan udara dan suhu udara. Satuan suhu derajat Celcius dan kelembapan dalam bentuk persentase. Kelembapan ditentukan berdasarkan selisih nilai temperatur bola basah dan temperatur bola kering. Adapun cara kerja termometer bola basah yaitu tabung air raksa dibasahi air dengan tujuan untuk mengetahui tingkat penguapan di tempat tersebut, serta agar suhu yang terukur adalah suhu saturasi atau titik jenuh, yaitu suhu yang diperlukan agar uap air dapat berkondensasi. Nah, ketika terjadi kenaikan suhu, maka air yang terdapat di dalam kain tersebut akan menguap sehingga berpengaruh pada air raksa dan dalam pipa kapiler akan turun atau menyusut. Yang kedua, termometer bola kering. Termometer bola kering berfungsi untuk mengukur temperatur dan kelembapan lingkungan. Nilai temperatur bola kering menunjukkan temperatur lingkungan. Kelembapan ditentukan berdasarkan selisih nilai temperatur bola kering dan bola basah. Nah, cara kerjanya yaitu temperatur bola kering dibaca terlebih dahulu, kemudian termometer bola basah. Nah, karena suhu udara yang ditujukan oleh termometer bola kering lebih mudah berubah, maka penguapan air dari kain kasa basah menyebabkan suhu bola basah lebih rendah dibandingkan dengan suhu bola kering. Suhu udara diambil dari termometer bola kering, sedangkan kelembapan udara dihitung dalam bentuk persentase. Jika kelembapan udara meningkat, maka merkuri dalam tabung kapiler juga akan ikut naik ke atas. Bagian alat yang ketiga yaitu termometer maksimum. Termometer maksimum berfungsi sebagai alat ukur suhu udara maksimum dalam jangka waktu tertentu. Biasanya ini dalam hitungan hari. Termometer ini terbuat dari gelas dengan bejana berbentuk bola dan pada ujungnya terisi air raksa. Jika suhu naik, air raksa dalam reservoir akan memuai dan dipaksa melalui bagian sempit ke dalam pipa kapiler. Adapun cara kerja termometer maksimum yaitu suhu maksimal dan minimal dibaca pada ujung bawah indeks. Setelah itu, indeks bagian kanan menunjukkan suhu maksimal dan indeks bagian kiri menunjukkan suhu minimal.
Yang selanjutnya itu termometer minimum. Termometer minimum digunakan untuk mengukur suhu udara minimum pada waktu tertentu. Jika terjadi kenaikan suhu udara, maka alkohol akan memuai dalam pipa kapiler sehingga permukaan menjadi naik. Sebaliknya, jika terjadi penurunan suhu, maka alkohol juga akan turun. Nah, cara kerja termometer minimum yaitu jika terdapat penurunan suhu udara, maka alkohol dalam reservoir akan menyumbat sehingga alkohol dalam pipa kapiler akan mengisi atau mendesak alkohol dalam pipa kapiler sehingga permukaannya naik. Namun, indeks akan tetap pada tempatnya. Nah, bila suhu udara turun lagi dan lebih rendah daripada semula, maka alkohol dalam pipa kapiler akan turun dan lebih rendah daripada yang semula. Bagian alat yang kelima yaitu pitch evaporimeter. Nah, pitch evaporimeter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur penguapan dan transpirasi dari permukaan kertas filter yang terbuka di bagian bawah pipa kaca yang berisi air. Nah, pitch evaporimeter ini terbuat dari pipa kaca dengan panjang kurang lebih 20 cm dan diameter 1,5 cm. Skala pada pipa kaca menyatakan volume air dalam satuan cm kubik. Nah, cara kerja pitch evaporimeter yaitu alat pitch ini digantung secara vertikal dan penempatannya digabung dengan kesneraporimeter pada sangkar meteorologi dengan posisi ujung tabung yang tertutup kertas filter di bagian bawah. Nah, alat pengukur suhu yang kedua yaitu termometer tanah vegetasi dan termometer tanah non-vegetasi. Nah, bagian-bagiannya itu terdiri atas penyangga dan termometer tanah. Alat ini berfungsi untuk mengukur kondisi suhu pada tanah gundul dan tanah yang subur. Termometer ini dipasang berdasarkan kedalaman tanah. Termometer tanah vegetasi merupakan termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tanah yang ditumbuhi rumput atau tumbuhan yang lainnya. Nah, termometer tanah non-vegetasi digunakan untuk mengukur suhu tanah yang tidak ditumbuhi rumput atau tumbuhan yang lain. Nah, kedua termometer tersebut pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yang membedakan hanya jenis tanahnya, yaitu tanah vegetasi dan tanah non-vegetasi. Nah, prinsip kerja alat termometer vegetasi dan non-vegetasi yaitu non-recording atau sama-sama manual. Penggunaan termometer tanah vegetasi dan tanah non-vegetasi yaitu ditanamkan pada tanah dengan kedalaman yang berbeda-beda. Bagian-bagian alat termometer termometer tanah berbentuk bengkok yang ditanam dalam tanah pada kedalaman yang berbeda dengan kemiringan 45 derajat. Pengukuran dimulai pada jam 7 pagi. Nah, cara kerja dari alat ini yang pertama itu pengukurannya dimulai jam 7 pagi. Kemudian pengukuran suhu tanah gundul umumnya dilakukan pada kedalaman 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, hingga 100 cm pada permukaan tanah yang terbuka. Nah, alat ini bekerja berdasarkan proses pemuaian. Jika suhu naik, maka air raksa dalam reservoir akan naik. Kemudian cara pembacaan termometer tanah gundul tidak berbeda dengan pembacaan termometer bola kering. Hal yang perlu diperhatikan adalah harus diusahakan agar membaca termometer dengan cepat dan cermat serta menghindarkan kesalahan paralaks. Nah, untuk kedalaman 0 cm sampai 20 cm biasanya dipakai termometer yang bisa dibaca dari luar. Sedangkan untuk kedalaman 50 cm dan 100 cm biasanya memakai termometer air raksa yang dimasukkan ke dalam tabung yang kuat. Kemudian untuk mengetahui suhunya, kita membuka tutup tabung besi, kemudian tarik tabung gelas yang terikat pada rantai dengan hati-hati, kemudian pegang ujung gelas yang terikat pada rantai, baca termometer sampai persepuluhan derajat dengan cepat dan cermat. Waktu membaca usahakan membelakangi matahari untuk menghindari pengaruh sinar matahari terhadap ketelitian pembacaan, dan kembalikan termometer ke tempat semula dengan hati-hati. Alat selanjutnya yaitu alat pengukur polusi udara. Yang pertama alat HVS atau High Volume Sample. Nah, adapun bagian-bagian dari alat ini, yang pertama yaitu penutup, yang kedua media filter, yang ketiga sensor udara, dan yang keempat itu motor penggerak dan power supply. Nah, fungsi alat High Volume Sampler untuk mengambil sampel SPM atau Suspend Particle Meter. HVS mengukur polusi udara berbentuk seperti sangkar meteorologi namun terbuat dari besi dan tingginya kurang lebih 1 meter.
Di dalam alat ini terdapat motor penghisap dan flow rate untuk mengukur kecepatan aliran udara yang masuk. Adapun prinsip dari alat ini yaitu recording, sama dengan sistem vakum dengan menarik atau mengambil sampel partikulat di udara, kemudian selain udara juga lingkungan sekitar. Nah, phase ini berfungsi untuk menghisap dan memompa udara masuk maupun keluar melalui sistem peralatan. Udara terhisap harus melalui filter, sehingga SPM yang mengambang di udara akan melekap atau menempel pada filter. Volume udara terhisap dapat diketahui dengan flowmeter. Nah, waktu operasi alat ini yaitu selama 24 jam. Adapun cara kerja dari alat ini yaitu udara yang mengandung partikel debu dihisap melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi. Yang kedua, selanjutnya debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah. Kemudian di samping itu dicatat flow rate dan waktu lamanya sampling sehingga didapat konsentrasi debu tersebut. Nah, alat yang kelima yaitu alat pengukur angin. Di sini saya akan menjelaskan dua alat pengukur angin. Yang pertama, cup counter anemometer. Alat ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama mangkok, yang kedua counter, yang ketiga adalah tiang. Nah, fungsi alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan angin rata-rata selama periode tertentu. Prinsip kerjanya yaitu recording atau otomatis, yaitu ketika angin yang bertiup menyebabkan baling-baling berputar. Nah, cara kerjanya yaitu saat terjadi angin, tenaga penggerak akan memutar mangkok baling-baling. Nah, kemudian perputaran tersebut kemudian diteruskan ke counter sehingga terjadi penambahan nilai pada angka-angka counter. Adapun alat pengukur angin yang kedua yaitu windsock. Bagian-bagian dari alat ini yaitu kain dan tiang penyangga. Fungsinya digunakan sebagai penanda arah angin dan kecepatan angin di area bandara. Hal ini juga digunakan untuk mengetahui secara detail informasi kecepatan dan arah angin, akan sangat membantu dalam proses take off dan landing pesawat terbang. Nah, model alat ukur kecepatan dan arah angin yang dirancang terdiri dari satu rangkaian sensor cahaya untuk mengukur kecepatan angin dan 8 rangkaian sensor cahaya untuk menentukan arah angin. Kemudian prinsip alatnya yaitu non-recording yang ditempatkan pada tempat tinggi yaitu di ketinggian 10 meter. Namun apabila terdapat aliran angin, maka windsock akan bergerak mengikuti arah mata angin. Dan cara kerjanya yaitu menempatkan windsock di arah yang dilalui aliran angin. Kemudian apabila terjadi angin, windsock akan bergerak mengikuti aliran angin. Kecepatan angin dan arah mata angin di sekitar area tersebut akan diukur oleh anemometer dan termometer. Kemudian selangsung akan memberi informasi sesuai arah dan sudut yang dibentuk windsock. Alat selanjutnya yaitu alat pengukur penguapan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua alat, yaitu yang pertama ada alat panci evaporator atau panci penguapan. Nah, bagian-bagian dari alat ini yaitu panci penguapan, yang kedua ada steel well, yang ketiga termometer apung, yang keempat ada hook buoy, yang kelima ada termometer maksimum dan termometer minimum, yang keenam ada kail, dan yang terakhir ada batang berskala. Nah, panci penguapan berfungsi untuk mengukur penguapan atau evaporasi. Nah, di dalam panci penguapan terdapat hook buoy yang berfungsi untuk mengukur tinggi permukaan air dan termometer air untuk mengukur suhu air. Prinsip kerja dari alat ini yaitu non-recorder dengan mencatat perubahan volume air dalam wadah dan waktu yang dibutuhkan untuk menguapkan air dari permukaan. Adapun cara kerja dari alat ini yaitu memutar hook buoy hingga ujung kaitannya bersinggungan dengan permukaan air pada steel well. Kemudian ketinggian permukaan air panci dapat dilakukan pengukuran pada awal periode waktu tertentu. Kemudian membaca skala yang bersinggungan dengan perputaran pada hook buoy, dan evaporasi harian mampu dihitung dari selisih tinggi air pada panci hari-hari selanjutnya dan dikoreksi ketika hujan. Perubahan tinggi muka memperlihatkan jumlah air yang diuapkan. Apabila air di dalam panci akan habis, maka isi kembali sampai air mencapai tanda atau skala yang ditentukan. Kemudian hasil penguapan diperoleh
dalam pengamatan selama 24 jam pada pukul 6 pagi dan pukul 6 sore. Alat yang kedua yaitu lisimeter. Nah, bagian-bagian dari alat ini yaitu yang pertama ada pipa udara, yang kedua rumput atau tanaman, yang ketiga pipa untuk menyedot air, yang keempat dinding lisimeter, yang kelima lapisan kawat kasa, dan yang keenam itu batu kerikil halus. Alat ini berguna untuk Alat ini berguna untuk mengukur penguapan air di dalam tanah, yang mana di tanah tempat pengujian tersebut terdapat berbagai jenis tanah dengan keadaan permukaan yang berbeda. Seperti permukaan satu dengan yang lain, ada yang terdapat tanah kosong, tanah yang ditanami rumput, dan tanah yang ditanami pohonan kecil, dan juga tanah berpasir. Prinsip kerja alat lisimeter yaitu non-recorder dengan mengukur penguapan air berdasarkan persamaan kesetimbangan air. Pengamatan ini dilakukan pada pagi hari pada pukul jam 7 pagi. Nah, adapun cara kerja alat ini yaitu pada bejana penampang bagian atas ditanami vegetasi dan non vegetasi. Setiap pagi pada pukul jam 7 pagi dituang air pada masing-masing tanah penguapan sebanyak 8 liter air. Kemudian ditunggu hingga 24 jam. Nah, setelah itu ambil air melalui keran yang ada pada bagian bawah, kemudian ukur berapa jumlah air yang menguap. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.